Terkadang kita terlalu sibuk menjadi orang baik, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Tapi hidup punya cara aneh untuk mengingatkan bahwa diam bukan berarti lemah dan menghindar bukan berarti takut. Karena ada kalanya mempertahankan harga diri jauh lebih penting daripada sekedar terlihat baik di mata dunia. Dan itulah Hans Mansell. Secara fisik, Hans terlihat seperti pria biasa di usia pertengahan. Tubuhnya kurus, tak berotot. Wajahnya tirus dengan garis-garis kelelahan yang jelas. Gerakannya lambat dan tenang, lebih seperti seorang pegawai akuntan yang kelelahan karena rutinitas, bukan seperti mantan pembunuh bayaran. Rambutnya pendek, sedikit berantakan, dan janggut tipisnya menambah kesan pria rumahan yang tak peduli lagi dengan penampilan. Tapi di balik semua itu ada yang janggal, sorot matanya, tenang, tajam dan dingin, seperti seseorang yang terbiasa melihat kematian dari jarak yang sangat dekat. Penampilannya mungkin biasa saja, tapi kehidupan pribadinya jauh lebih sunyi daripada yang terlihat. Bertahun-tahun Hans mencoba hidup sebagai pria normal, suami, ayah dan pekerja, tapi hidupnya seperti naskah basi. Hubungannya dengan sang istri terasa datar, seperti dua orang asing yang tinggal serumah. Bahkan di tempat tidur, mereka dipisahkan oleh bantal. Bukan karena kenyamanan, tapi karena jarak emosional yang tak terjembatani. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata manis, hanya rutinitas dan kesepian yang tak terlihat. Hingga suatu malam, kehidupan datar Hans diguncang. Sepasang perampok bertopeng menyelinap ke rumahnya. Mereka tak terlihat berbahaya, hanya pencuri amatir yang nekat demi uang receh. Hans punya kesempatan untuk menyerang, tapi ia memilih diam, pasrah bahkan saat anaknya hampir terluka. Istrinya kecewa, anaknya kecewa, dan lebih dari itu, Hans kecewa pada diri sendiri. What the fuck, Dad? I can't believe I let this happen. Kids, my home. Tapi yang mereka tak tahu bukan karena Hans takut, bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu betul konsekuensi dari kekerasan. Ia tahu sekali saja dia mulai, tidak akan ada jalan kembali. Tapi malam itu bukan akhir, justru awal dari segalanya. Ada sesuatu dalam diri Hans yang perlahan bangkit, rasa marah, kehormatan yang diinjak, dan masa lalu yang selama ini dia kubur rapat-rapat. Keesokan harinya setelah kejadian perampokan itu, Hans kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi dunia seolah tak memberinya ruang untuk tenang. Semua orang menyalahkannya. Tetangganya menyayangkan sikap Hans yang memilih diam saat keluarganya terancam. Begitu juga rekan-rekannya di kantor. Salah satunya adalah Charlie, bahkan memberikan sebuah senjata kepadanya. Tapi bukan sebagai bentuk empati, sebagai tanda kalau mereka menganggap Hans terlalu lemah untuk melindungi dirinya sendiri. Tekanan itu diam-diam menumpuk. Hans pun akhirnya berbicara lewat radio komunikasi kepada saudaranya. Ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia mengambil keputusan untuk tidak melawan para perampok malam itu. There were two of them. A man and a woman. She had a gun. It was empty. Now I know why you didn't do what you did. Di tengah kehidupan yang sepi dan datar itu, Hans masih punya seseorang yang berarti, yaitu ayahnya. Sang ayah tinggal di sebuah panti jompo. Kadang setelah pulang kerja, Hans menyempatkan diri mampir hanya untuk makan malam bersama. Aneh memang, justru hubungan dengan ayahnya terasa lebih dekat dibanding dengan keluarganya sendiri. Ada koneksi yang kuat di antara mereka, meski mereka tak banyak berbicara. Bahkan di hari itu, meski Hans berusaha menyembunyikan keresahan di wajahnya, sang ayah bisa membaca bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu sepulang dari panti jompo, Hans disambut oleh putrinya yang mengeluh karena kalung anak kucing kesayangannya telah hilang. Setelah ditanya, si kecil bilang kalau itu terakhir kali diletakkan di sebuah wadah bersama tumpukan uang yang malam itu diambil oleh perampok. Hans mendadak terdiam. Jika benar kalung itu ikut terbawa, maka itu artinya satu-satunya benda yang paling berarti bagi putrinya sekarang berada di tangan orang yang salah. Dan itulah titik di mana amarah yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Sesuatu dalam dirinya yang selama ini terkubur bangkit kembali. Berbekal tato unik yang sempat ia lihat di tubuh salah satu perampok, Hans mulai menelusuri jejak. Ia mendatangi tempat-tempat tato, bertanya dan menginterogasi. Meski awalnya tak ada yang tahu apa-apa, ia tak menyerah. Hingga akhirnya
ia tiba di sebuah studio tato kecil. Saat ia menunjukkan ID lamanya dari FBI, mereka malah menertawakannya. Sudah usang, kata mereka. Tapi kemudian, salah satu dari mereka tanpa sengaja melihat tato di pergelangan tangan Hutch. Seketika ekspresinya berubah. Ia panik, lalu pergi terbirit-birit keluar ruangan. Yang lain ikut terdiam. Aura ruangan mendadak berubah. Ada ketakutan di mata mereka. Lalu tanpa banyak bicara lagi, Hutch meminta alamat dari orang bertato seperti yang ia cari. Setelah mendapatkannya, ia langsung menuju ke tempat itu. Send me in the direction of this person. Di sana ia menginterogasi dengan cepat dan keras. Ia hanya ingin satu hal, jam tangannya kembali dan kalung anak kucing milik putrinya. Sayangnya mereka mengaku tak tahu soal kalung itu. Dan saat jari Hutch sudah siap menarik pelatuk senjata, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis dari dalam rumah. Hutch pun terdiam. Pandangannya tertuju pada bayi mungil itu. Sesaat emosinya mereda. Ia tak sanggup melanjutkan. Lalu dengan amarah yang belum juga reda, Hutch meninggalkan rumah itu. Di luar, ia menghantamkan tinjunya ke tembok, melampiaskan kemarahan yang sudah terlalu lama ia tahan. Lalu dalam perjalanan pulang malam itu, bis yang ditumpangi Hutch tiba-tiba berhenti mendadak. Segerombolan pria mabuk mengendarai mobil secara ugal-ugalan, hingga menabrak tumpukan barang di pinggir jalan, tepat di samping bis yang ditumpangi oleh Hutch. Lalu tanpa rasa bersalah, mereka masuk ke dalam bis dan mulai mengganggu para penumpang. Hutch hanya duduk diam, memperhatikan dengan amarah yang ditahannya kuat-kuat. Namun batas kesabarannya akhirnya pecah saat mereka mulai mengganggu seorang wanita muda yang duduk sendirian. Hutch bangkit meminta sopir untuk turun dari bis, lalu menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Kini hanya tersisa Hutch dan para pria itu di dalam. Mereka menatapnya dengan wajah mengejek dan tertawa seolah menganggapnya bukan ancaman. Tapi mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Ketegangan pun memuncak dan konfrontasi tak terelakkan. Perkelahian brutal pun pecah di ruangan sempit bis. Awalnya Hutch terlihat kewalahan. Salah satu dari mereka berhasil menusuk pinggangnya dengan pisau. Namun bukan menyerah. Hutch justru mencabut pisau itu, berdiri lagi dan melawan dengan lebih ganas. Ia menusuk balik, menyerang satu persatu hingga akhirnya tubuhnya terlempar keluar jendela. Tapi amarah Hutch belum padam. Dengan luka di tubuh dan darah yang mengalir, ia bangkit kembali, masuk ke dalam bis, dan dengan napas berat, ia menyuruh wanita tadi untuk lari menyelamatkan diri. Saat itu aura Hutch berubah, tak ada lagi tawa dari para pemuda itu, hanya ketakutan yang mulai merayap di wajah mereka. Dengan sebilah pisau di tangan, Hutch menunjukkan siapa dia sebenarnya. Gerakannya cepat, terlatih dan mematikan. Satu persatu mereka tumbang. Tak ada belas kasihan. Kali ini tak ada yang dibiarkan pergi. Sorry about the mess. Sesampainya di rumah, Becca istrinya terkejut melihat tubuh Hutch penuh luka dan memar. Tapi seperti biasa, hanya basa-basi yang keluar dari mulut mereka. Dingin dan hambar. Namun Hutch tidak menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Ia membiarkan Becca merawat dan membersihkan lukanya. Lalu tak ada hujan, tak ada angin, Hutch mulai berbicara. Sedikit canggung tapi jujur. Ia mengungkapkan bahwa hubungan mereka sudah terlalu jauh membeku. Sudah lama mereka tidak bersemlehoy, berpelukan, bahkan sekedar berciuman pun tak mereka ingat kapan terakhir kali terjadi. Hutch menyadari sesuatu, bahwa pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Dan jika tidak ada yang memperbaiki, semuanya akan runtuh. Malam itu Hutch berusaha membuka hatinya. Ia ingin mencoba memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Kata-katanya terus terngiang dalam benak Becca. Dan malam itu juga saat mereka hendak tidur, Becca diam-diam memindahkan bantal pembatas yang biasa ada di antara mereka. Tangannya perlahan mengelus lengan Hutch. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama ada kehangatan yang kembali muncul di antara mereka. Cuplikan berikutnya memperkenalkan kita pada seorang pria bernama Julian. Di balik jas mahal dan senyum ramahnya, Julian adalah sosok yang sangat berbahaya. Seorang mafia Rusia eksentrik, flamboyan dan kejam tanpa ampun. Ia adalah bos besar di balik organisasi kriminal yang mengendalikan OPSAK, yaitu kas bersama yang menjadi jantung kekuatan mafia Rusia. Kehormatan dan eksistensi kelompok ini dipertaruhkan di dalamnya.
Meski sering terlihat santai dan gemar menyanyi di klub malam miliknya, Julian punya sisi gelap yang mematikan. Ia tak segan membunuh, bahkan terhadap rekannya sendiri jika merasa posisinya terancam. Malam itu di tengah detuban musik dalam Pusorot Club, Julian menerima telepon darurat. Adiknya yang malam sebelumnya dihajar habis-habisan dalam sebuah bis, kini terbaring kritis di rumah sakit dengan cedera otak yang parah. Saat Julian tiba, ia hanya bisa berdiri di sisi tempat tidur adiknya, menahan amarah yang mendidih di dada. Tak butuh waktu lama, Julian menuju ruang rawat salah satu teman adiknya, lalu melemparkan kursi sebagai salam pembuka. Ia menginterogasi pria itu dengan kasar, menuntut jawaban siapa pelakunya. Karena tak mendapat jawaban yang memuaskan, pria itu pun dihajar habis-habisan. Hingga salah satu korban Hutch yang lain akhirnya menyerahkan satu-satunya barang yang tertinggal di lokasi kejadian, yaitu Metrocard. Sementara itu, suasana di rumah Hutch perlahan mulai hangat. Ia mulai berbicara lebih terbuka kepada istrinya, Becca, dan anak-anaknya. Pagi itu, ia bahkan berniat memasak lasagna untuk makan malam bersama, sebuah upaya sederhana untuk menghidupkan kembali kehangatan keluarga. Namun momen itu terganggu oleh telepon dari adiknya, yang memperingatkan bahwa pria yang ia kalahkan di bis adalah adik seorang mafia berbahaya bernama Julian. Tapi Hutch tak peduli, ia menutup telepon dan memilih fokus kepada keluarganya. Tapi di tengah rasa penasaran, Hutch pun mencari tahu siapa sebenarnya Julian. Ia pergi ke sebuah barbershop, tempat seorang informan tua menjelaskan panjang lebar bahwa Julian bukanlah musuh sembarangan, tapi kepala mafia kelas berat. Dan di sisi lain, Julian juga tengah melacak identitas Hutch lewat Metrocard yang ia dapat. Tapi karena data yang ia dapat atas nama ayah Hutch, anak buah Julian kemudian memaksa seorang kenalan mereka di FBI untuk memberikan seluruh data tentang Hutch. Setelah mendapatkan berkas yang mereka inginkan, anak buah Julian tampak sangat terkejut. Tanpa basa-basi, semua data langsung mereka serahkan ke Julian. Tapi detik itu juga dia memutuskan mengundurkan diri. Ada ketakutan yang nyata di mata dia. Lalu siapa sebenarnya Hutch ini? Julian kini sadar, lawan yang ia hadapi bukan orang biasa. Namun egonya tak mengizinkan untuk mundur. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hutch hidup-hidup. I'm out, no need to pay. Just one. Yes, please. Di rumah Hutch suasana mulai membaik. Lasagna buatan Hutch sudah siap di meja. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari jendela Hutch melihat beberapa mobil asing berhenti di luar rumah. Ia langsung menyuruh Becca dan anak-anaknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Hutch mematikan semua lampu. Rumah menjadi gelap gulita. Ketika para pria bersenjata mulai masuk, Hutch menghadapi mereka dengan taktik gerilya. Ia melumpuhkan mereka satu persatu. Tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, pada akhirnya Hutch pun tertangkap. Ia dipukuli, diborgol, dan diseret ke bagasi mobil. Namun ini Hutch, sosok yang tak pernah menyerah. Di tengah perjalanan, ia sadar dari pingsannya. Lalu dengan cepat, ia meraih tabung pemadam api lalu menyemprotkan ke dalam mobil. Hingga sopir kehilangan kendali. Mobil pun menabrak tiang listrik dan terguling hebat. Saat para penyerangnya sekarat, Hutch duduk di samping salah satu dari mereka dan mulai menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan sembarang orang. Dulu Hutch adalah seorang auditor, sebutan untuk pembunuh profesional pemerintah. Tapi bukan auditor biasa, dia adalah solusi terakhir. Jika Hutch sampai turun tangan, berarti semua upaya lain telah gagal. Setelah memastikan mereka semua tak berdaya, Hutch kembali ke rumah dan mengeluarkan keluarganya dari ruang bawah tanah. Tanpa banyak penjelasan, ia menyuruh Becca membawa anak-anak ke tempat aman. Ia kemudian membakar rumah mereka untuk menghilangkan jejak. Tapi Julian ternyata belum selesai. Ia mengirim dua pria ke rumah ayah Hutch. Namun apa yang mereka temui bukanlah seorang pria tua biasa. Ayah Hutch yang ternyata mantan agen juga langsung menghabisi dua penyerang itu dengan tenang. Kini jelas bukan sekedar Hutch versus Julian.
Ini Hutch dan keluarganya melawan seluruh kekuatan mafia Rusia. Julian pun semakin murka dan memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Hutch. Sementara itu, Hutch tiba-tiba muncul di tempat kerjanya, membawa batangan emas. Ia langsung membeli seluruh bangunan kantor itu dari bosnya. Setelah gedung dikosongkan, Hutch mulai bekerja sendirian. Tapi bukan untuk bisnis. Ia membangun jebakan-jebakan mematikan di setiap sudut. Sebuah persiapan untuk perang yang akan datang. Hutchie boy. Hey. Begitu semuanya siap, Hutch mendatangi markas Julian. Tapi bukan untuk berdamai. Saat Julian sedang bernyanyi di atas panggung, di luar sana Hutch telah mengacak-acak segalanya. Satu persatu pasukan Julian tumbang. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Hutch belum selesai sampai di situ. Sebelum menghadapi Julian, ia membakar habis seluruh uang milik mafia itu, beserta tumpukan mayat anak buahnya. Tak ada yang tersisa, kecuali bara dan abu. Lalu dengan tenang, Hutch melangkah masuk ke dalam klub malam milik Julian. Menyelinap di antara para tamu yang tengah menikmati hiburan saat Julian sedang menyanyi di atas panggung. Begitu menyadari kehadiran Hutch, Julian segera menghentikan lagunya. Tanpa banyak bicara, ia turun dari panggung dan berjalan menghampiri pria yang telah membantai separuh pasukannya. Hutch mengajaknya bicara empat mata, namun ini bukan negosiasi damai. Ini adalah provokasi. Dengan tenang, Hutch mengungkapkan bahwa semua uang Julian telah ia bakar. Wajah Julian pun menjadi pucat, matanya memerah, emosinya meledak. Namun Hutch juga memberi satu tawaran. Mereka bisa berhenti sampai di sini, karena menurutnya mereka sudah impas. Julian mengirim orang ke rumah Hutch melibatkan keluarganya, sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Dan adiknya Julian, dia pantas mendapatkan balasan atas apa yang telah ia lakukan. Dan benar saja, sesaat setelah Hutch keluar, Julian memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Peluru mulai berterbangan, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Tapi semua ini sudah dalam perhitungan Hutch. Ia sengaja menggiring mereka ke bangunan tempat kerjanya, yang kini telah ia sulap menjadi arena jebakan mematikan. Namun sesampainya di depan gedung, Hutch sempat terdesak, musuh terlalu banyak dan ia hampir tak sempat masuk. Tapi di saat kritis itulah dua sekutu datang, yaitu ayahnya dan sang adik. Keduanya mantan auditor seperti dirinya. Dengan sebuah sniper M24, adiknya melindungi Hutch dari kejauhan, memberi waktu untuk Hutch masuk ke dalam. Dan perang pun dimulai. Tiga pria dari generasi berbeda, namun dengan keterampilan mematikan yang sama. Di dalam bangunan yang penuh jebakan, mereka bertarung bahu-membahu. Bom rakitan, kabel jebakan, ranjau tersembunyi, semuanya menyambut pasukan Julian satu persatu. Meski jumlah musuh terus bertambah, ketiganya tak gentar. Tapi semakin lama amunisi semakin menipis. Mereka pun mulai terdesak. Akhirnya Hutch memutuskan hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini semua. Dengan tubuh penuh luka, ia mengambil sebuah perisai kaca yang telah ditempelkan bom. Ia berjalan mendekati Julian yang mulai kehilangan kesabaran. Dan di saat jarak mereka cukup dekat, bom itu pun meledak dahsyat. Tubuh mereka pun terlempar. Kaca pelindung melindungi Hutch dari ledakan, meski tubuhnya tetap terhantam keras. Sementara Julian terkapar tak berdaya di tengah puing-puing. Akhir dari perjalanan seorang mafia Rusia yang mengira dirinya tak terkalahkan. 3 bulan kemudian, Hutch dan Becca terlihat sedang melihat-lihat rumah baru. Wajah mereka terlihat cerah, ada kehangatan yang dulu sempat hilang. Kini perlahan kembali. Tak ada lagi kebisuan di antara mereka. Tak ada lagi jarak. Keluarga ini kini utuh dan damai. Kadang titik balik seseorang bukan datang dari harapan, tapi dari rasa kehilangan, amarah, dan insting untuk bertahan. Hutch telah melewati semuanya, dan kini dia memilih untuk kembali, bukan sebagai mesin pembunuh, tapi sebagai pria yang tahu apa yang benar-benar penting dalam hidupnya, yaitu keluarga. Film pun tamat.